Baik, selamat pagi ya anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Tentu menjadi sebuah yang patut disyukuri kita dapat bertemu meskipun dalam channel YouTube Bapak gitu ya. Anak-anakku semoga selalu dalam kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai teks anekdot gitu ya. Tentu anak-anak sudah memiliki gambaran ya apa itu anekdot, karakteristiknya seperti apa, ada muatan-muatan apa di sana. Ya mulai dari karakteristik hal yang lucu ya, kemudian ada nuansa kritik, ada pesan yang dapat kalian ambil. Terus kemudian kalian juga sudah mempelajari mengenai strukturnya dari teks anekdot itu ya, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, dan seterusnya. Anak-anak sudah memahami itu semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari ya mengenai kebahasaan dalam teks anekdot itu sendiri. Jadi anak-anakku, hari ini anak-anak cukup meresum apa saja yang Bapak sampaikan di channel YouTube Bapak ini. Kemudian kalian menjadi pembelajaran dan bisa dikumpulkan ya gitu ya. Dan Bapak memberikan sebuah peta konsep. Peta konsep ini adalah kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri ya. Ada beberapa poin sekitar 5 itu ya yang penting untuk kalian pahami, mulai dari kebahasaan berupa peristiwa masa lalu, kalimat retoris ya, kondisi temporal, kata kerja aksi, dan juga kalimat perintah. Di poin pertama, kalimat peristiwa masa lalu, pengertian dalam layar cukup panjang. Anak-anak tidak perlu menghafalkan itu, cukup memahami kata kuncinya saja. Peristiwa masa lalu sudah paham, berarti ada kata-kata yang bernuansa silam. Yang pertama, saya berikan contoh pada zaman itu. Nah, ini adalah contoh berupa kalimat peristiwa pada masa lalu. Pada suatu hari. Bisa saja, kalian bisa mengembangkan itu semuanya. Kemudian poin yang kedua, ada kalimat retoris anak-anakku. Kalimat retoris ini hampir mirip dengan kalimat tanya. Yang terpenting ketika kalian mengidentifikasi kalimat retoris, cari saja kalimat yang berbentuk tanya ini gitu ya. Pasti ini adalah kalimat retoris, tapi belum tentu juga. Ini cara pertama untuk kalian menentukan kalimat retoris. Cara yang kedua adalah apakah kalimat tanya itu membutuhkan jawaban atau tidak. Ketika kalimat itu tidak membutuhkan jawaban, maka berarti itu bukan kalimat retoris gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada konjungsi. Konjungsi tentu anak-anak sudah paham. Kata kuncinya apa? Kata hubung. Kata hubung di sini berkaitan dengan waktu. Jadi kalau waktu itu berarti berkaitan dengan kata kemudian. Ada lalu, berikutnya, sebelumnya, selanjutnya, dan sebagainya. Nah, ini Bapak berikan contoh, ada kata kemudian. Kemudian yang selanjutnya, ada kata kerja. Kata kerja ini bersifat pada kaitannya fisik. Ya, misalkan ada mengupas, berlari, berjalan, memakan, meminum. Ini adalah kata kerja yang bersifat pekerjaan atau aksi yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian anak-anakku yang selanjutnya, ini ada kebahasaan berupa kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini anak-anakku semua cukup untuk menandai gitu ya. Hampir sama dengan kalimat retoris tadi, anak-anak cukup menandai kalimat atau tanda seru ini gitu ya. Kalau ada tanda seru berarti itu adalah kalimat perintah, cukup di situ saja. Jadi anak-anak nggak usah menghafalkan bagaimana definisi yang begitu panjang, tapi cukup dengan pemahaman kata kunci gitu ya. Penting untuk kalian terapkan di ketika melakukan analisis gitu ya. Nah, anak-anakku semuanya, Bapak akan memberikan sebuah contoh ini ya. Analisis yang bisa kalian coba nanti di rumah. Tapi hari ini kita akan analis bersama-sama dengan Bapak gitu ya. Nah, setelah memahami konsep yang sudah kita sebutkan tadi, anak-anakku cukup memahami saja kata kuncinya. Kemudian anak bisa menerapkan itu yang paling utama. Tujuan pembelajaran kita adalah bisa menganalisis gitu ya kebahasaan dalam teks anekdot. Pertama, Bapak akan menggarisbawahi. Kira-kira ini ada kalimat apa gitu ya? Ada yang tahu anak-anakku semuanya? Oke. Pada suatu hari. Kira-kira ini kalimat apa, Rek?
Ya, itu adalah kalimat yang bersifat peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya, kita akan mencoba menggali kalimat retoris. Kalimat retoris di sini, anak-anak cukup mencari tanda tanya. Kira-kira ada tanda tanya di mana di sini? Oke, yang pertama ada tanda tanya ini. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga tanda tanya yang di sini. Berarti ada dua pilihan, mana yang kalimat retoris dan mana yang bukan. Gitu ya. Ayah, dapatkah ayah jelaskan apa itu politik? Oke, itu adalah kalimat yang berwujud tanda tanya di sana. Berarti di situ apakah kalimat retoris? Nah, kita cari lanjutan dari ceritanya. Nah, ayah akan jelaskan agar kamu mudah mengerti. Kalau ayahnya itu kemudian menjawab, berarti itu adalah kalimat tanya, bukan kalimat retoris. Berarti ini salah, gitu ya. Ini salah. Kalimat retoris berarti yang poin yang kedua. Bukankah ayah bekerja pagi hingga petang? Nah, ayah bisa sebut kapitalisme. Nah, pagi dan petang di sini adalah wujud dari kalimat tanya itu sendiri, gitu ya. Kalimat retoris maksud saya yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian anak-anakku semuanya, kita akan mencoba menggali kata konjungsi. Kira-kira mana konjungsi kita bisa temukan? Oke, konjungsi di sini kita bisa temukan di sini anak-anakku semuanya. Nah, ini adalah konjungsi. Ada kata kemudian, selanjutnya. Nah, bisa kalian kembangkan sendiri. Oke, selanjutnya anak-anakku kita bahas mengenai kata kerja aksi. Kata kerja aksi di sini tentu banyak ya yang bisa kalian temukan. Ada kata mendengar, kemudian memenuhi, itu ya. Banyak di sini ya, bisa kalian cari sendiri. Nah, ini ada kata ini ya, mendengar lagi ini ya. Ini bisa kalian identifikasi. Kemudian selanjutnya ada kalimat perintah. Tentu kalimat perintah anak-anak cukup mencari tanda seru saja dan itu pasti merupakan kalimat perintah. Mana kira-kira? Baik, di sini anak-anakku semuanya. Ini adalah kalimat perintah ya. Ceritakan padaku apa pendapatmu tentang politik. Nah, ini adalah kalimat perintah. Tentu mudah kan ketika kita memahami konsep, dan yang terpenting tidak hanya sekedar memahami akan tetapi juga bisa menganalisis. Menganalisis adalah pembuktian pemahaman materi yang sudah kita pelajari. Baik itu ya anak-anakku semuanya. Kita lanjut. Nah itu memang kegiatan kita tadi ya, berupa menentukan ya, mencermati bacaan ya, menganalisis bacaan berikut. Kalian bisa kerjakan ini ya, sama seperti yang sudah kita lakukan barusan, kemudian refleksi dan juga mengumpulkan di classroom Bapak gitu ya. Sebagai penguat, nah ini tampilan-tampilan yang bisa kalian berikan. Ada poin-poin ya, berupa kebahasaan dari teks anekdot yang bisa kalian pahami di rumah dan bisa kalian terapkan. Dan salam ya untuk keluarga di rumah, tetap semangat dalam belajar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan gitu ya. Jika ada salah dan kurang, tentu akan afdol ketika Bapak meminta maaf pada kalian. Selamat berproses ya anak-anakku semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi kebermanfaatan bagi anak-anakku. Dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.